Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan umum kompetensi bidang, khususnya jabatan dokter, dokter gigi, sanitasi lingkungan, okupasi terapis, fisioterapis, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan, lengkap dengan contoh soal serta beberapa pembahasannya. Soal yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Siapa yang paling diutamakan dalam penyelenggaraan kesehatan berdasarkan undang-undang ini? A. Hak anak-anak dan remaja. B. Hak kelompok lansia. C. Hak perempuan hamil. D. Hak masyarakat miskin dan rentan. E. Hak tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil. Jawabannya adalah D, hak masyarakat miskin dan rentan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menekan pentingnya menjamin akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dengan perhatian khususnya adalah pada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Soal nomor 2, pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Manakah dari pilihan berikut yang paling menggambarkan salah satu langkah strategis dalam penguatan sistem tersebut? A. Mengutamakan pembangunan rumah sakit baru di setiap kota besar. B. Peningkatan anggaran untuk pembelian obat-obatan. C. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. D. Pembangunan rumah sakit khusus untuk penyakit menular. E. Penyuluhan kesehatan secara langsung di tingkat keluarga. Jawabannya adalah C. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai langkah penguatan sistem kesehatan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat akses serta kualitas layanan kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah penerapan telemedicine, penggunaan sistem informasi kesehatan yang lebih efisien, dan digitalisasi data pasien. Soal selanjutnya, peran masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan mencakup A. Mengabaikan program kesehatan berbasis komunitas. B. Melakukan kritik terhadap program kesehatan tanpa memberikan solusi. C. Berpartisipasi aktif dalam penyuluhan dan edukasi kesehatan. D. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kesehatan kepada pemerintah. E. Menghindari keterlibatan dalam kampanye kesehatan. Jawabannya adalah C. Berpartisipasi aktif dalam penyuluhan dan edukasi kesehatan. Soal nomor 4. Contoh penerapan prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah A. Warga negara bebas menolak program kesehatan nasional. B. Pemerintah berhak memutuskan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat. C. Warga negara hanya perlu memenuhi kewajiban kesehatan jika merasa perlu. D. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya berlaku di fasilitas milik pemerintah. E. Warga negara wajib berpartisipasi dalam program imunisasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah E. Warga negara wajib berpartisipasi dalam program imunisasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Salah satu partisipasi aktif dalam program kesehatan adalah seperti imunisasi. Nah, ini mencerminkan keseimbangan antara hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kewajiban mendukung kesehatan masyarakat. Soal nomor 5. Salah satu contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah A. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. B. Menggunakan air sungai untuk minum. C. Membuang sampah tidak pada tempatnya. D. Menyediakan makanan cepat saji. E. Menggunakan masker saat teman sakit. Jawabannya adalah A. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Soal nomor 6. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Posyandu melibatkan berbagai pihak. Siapakah yang biasanya menjadi penggerak utama dalam kegiatan posyandu di masyarakat? A. Petugas kesehatan yang ada di puskesmas. B. Anggota DPRD yang terkait dengan kesehatan. C. Kader kesehatan yang dilatih oleh puskesmas. D. Dokter dan tenaga medis di rumah sakit.
E. Pemerintah daerah yang memberikan dana. Jawabannya adalah C. Kader kesehatan yang dilatih oleh puskesmas. Soal nomor 7. Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan sumber daya manusia kesehatan adalah A. Menghapus kewajiban internship bagi tenaga medis baru. B. Batas usia pensiun bagi tenaga kesehatan. C. Sistem insentif kinerja untuk tenaga kesehatan di daerah tertinggal. D. Diberlakukan standar pendidikan internasional bagi tenaga kesehatan. E. Pengurangan jumlah tenaga kesehatan di wilayah perkotaan. Jawabannya adalah C. Sistem insentif kinerja untuk tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Dalam Undang-Undang Kesehatan diperjelas pada poin menimbang bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bagi bangsa pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kita lihat pada pasal 409, pada ayat 2, anggaran kesehatan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan anggaran selain untuk gaji dalam lingkup peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi sumber daya manusia kesehatan. Nah, poin ini memperjelas bahwa semua tenaga kesehatan tanpa terkecuali mendapatkan insentif selain dari gaji, khususnya bagi tenaga kesehatan yang ada di daerah tertinggal. Soal nomor 8. Apakah yang menjadi fokus utama transformasi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017? A. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil. B. Memperluas akses layanan kesehatan berbasis digital. C. Memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk tanpa terkecuali. D. Mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam sistem kesehatan. E. Meningkatkan anggaran untuk pembangunan rumah sakit baru. Jawabannya adalah D. Mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam sistem kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fokus utama transformasi kesehatan adalah pergeseran paradigma ke arah upaya promotif dan preventif. Hal ini untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, ini adalah transformasi sistem kesehatan tahun 2021 sampai 2024. Ada 5 RPJMN dan 6 pilar transformasi. Visinya adalah sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Outcome yang diharapkan dalam RPJMN bidang kesehatan yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 3. Memperbaiki pengendalian penyakit. 4. Gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. 5. Memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Sedangkan untuk 6 pilar transformasi memiliki 6 kategori utama. Yang pertama adalah transformasi layanan primer. 2. Transformasi layanan rujukan. 3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan. 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan. 5. Transformasi sumber daya manusia kesehatan. 6. Transformasi teknologi kesehatan. Oke, kita bahas masing-masing transformasinya. Yang pertama, transformasi kesehatan layanan primer memiliki 4 poin utama kegiatan. Yang pertama adalah edukasi pendidikan. Yang pertama adalah edukasi penduduk. Memiliki 7 kampanye utama. Yang pertama adalah tentang imunisasi, 2. Gizi seimbang, 3. Olahraga, 4. Anti rokok, 5. Sanitasi dan kebersihan lingkungan, 6. Screening penyakit, 7. Kepatuhan pengobatan. Yang kedua, pencegahan primer, penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pencegahan sekunder, yaitu screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia, screening stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer,
yaitu membangun puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, dan pemenuhan SDM kesehatan primer. Transformasi yang kedua, transformasi layanan rujukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Pembangunan rumah sakit di kawasan timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan World Top Health Center. Transformasi sistem ketahanan kesehatan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, yaitu memproduksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume dan by value. Tujuan yang kedua, memperkuat ketahanan tanggap darurat, jejaring nasional surveillance berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, tabletop exercise, kesiapsiagaan krisis. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan, yaitu tersedia, cukup, dan berkelanjutan, alokasi yang adil, dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Transformasi SDM kesehatan, penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, kemudian penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Untuk transformasi teknologi kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Soal nomor 9, kebijakan penguatan ketahanan farmasi dalam Undang-Undang Kesehatan bertujuan untuk A. Mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan alat kesehatan, B. Membatasi penggunaan obat generik di rumah sakit, C. Menghapuskan riset farmasi lokal yang tidak efisien, D. Mewajibkan semua rumah sakit memiliki apotek independen, E. Menurunkan standar keamanan obat untuk menekan biaya. Jawabannya adalah A. Mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Dalam bidang kefarmasian, pengembangan kemandirian melalui penggunaan sumber daya lokal untuk bahan baku farmasi gunanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nomor 10, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah A. Upaya kesehatan yang diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah, B. Upaya kesehatan yang bersifat komersial dan melibatkan pihak swasta, C. Wahana pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah, D. Sistem pelayanan kesehatan yang hanya mengandalkan tenaga medis, E. Upaya kesehatan yang hanya berfokus pada pencegahan penyakit. Jawabannya adalah C. Wahana pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah. Dalam pasal 35 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, serta difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pemerintah desa dengan melibatkan sektor lain yang terkait. UKBM ini dapat berupa pos pelayanan terpadu atau posyandu. Pelayanan apa saja yang dapat dilakukan pada posyandu, yaitu menyelenggarakan pelayanan sosial dasar termasuk di bidang kesehatan. Siapa yang dapat menyelenggarakannya, yaitu kader atau masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan kader serta pembinaan teknis dilakukan oleh unit kesehatan di desa atau kelurahan dan puskesmas. Dalam penyelenggaraan pelayanan di posyandu, kader mendapatkan insentif dari pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan posyandu ini? Yang pertama ada pemerintah pusat, 2 pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Soal nomor 11, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam mendorong kemandirian obat dan alat kesehatan. Salah satu upaya utama yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah A. Mengimpor bahan baku farmasi dengan tarif pajak rendah, B. Mendorong investasi asing di sektor farmasi nasional, C. Mengembangkan bahan baku farmasi dari sumber daya lokal, D. Mengalihkan semua produksi alat kesehatan ke luar negeri, E. Mewajibkan rumah sakit menggunakan produk impor berkualitas. Jawabannya adalah C. Mengembangkan bahan baku farmasi dari sumber daya lokal. Soal nomor 12, salah satu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang kesehatan adalah
pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran JKN? A. Hanya pemerintah karena layanan kesehatan adalah tanggung jawab negara. B. Semua warga negara tanpa kecuali tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi. C. Warga negara yang mampu secara ekonomi sedangkan yang tidak mampu ditanggung pemerintah. D. Semua tenaga kesehatan sebagai bagian dari profesinya. E. Hanya pekerja formal memiliki penghasilan tetap. Jawabannya adalah C. Warga negara yang mampu secara ekonomi sedangkan yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Soal nomor 13, apakah yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? A. Warga negara wajib mengutamakan kewajibannya sebelum mendapatkan hak pelayanan kesehatan. B. Warga negara memiliki hak atas layanan kesehatan sekaligus kewajiban untuk mendukung sistem kesehatan nasional. C. Hak pelayanan kesehatan hanya diberikan jika seseorang mematuhi semua kewajiban terkait kesehatan. D. Hak dan kewajiban bersifat opsional, tergantung kebijakan pemerintah daerah. E. Pemerintah hanya fokus pada penyediaan layanan kesehatan tanpa kewajiban warga negara. Jawabannya adalah B. Warga negara memiliki hak atas layanan kesehatan sekaligus kewajiban untuk mendukung sistem kesehatan nasional. Soal nomor 14, berikut ini merupakan hak setiap individu atas layanan kesehatan yang dijamin dalam Undang-Undang Kesehatan, kecuali A. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait layanan kesehatan. B. Mendapatkan kerahasiaan data medis yang dijamin oleh fasilitas kesehatan. C. Mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. D. Mendapatkan perlindungan dari risiko yang membahayakan kesehatan akibat pelayanan kesehatan. E. Memilih tenaga kesehatan berdasarkan keinginan tanpa memandang standar kompetensi. Jawabannya adalah E. Memilih tenaga kesehatan berdasarkan keinginan tanpa memandang standar kompetensi. Soal nomor 15, bagaimana ketentuan mengenai kolaborasi antar profesi dalam menjalankan layanan kesehatan? A. Kolaborasi antar profesi hanya diperlukan dalam situasi darurat. B. Kolaborasi antar profesi dapat dilakukan jika setiap profesi memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tindakan medis. C. Setiap profesi harus bekerja secara terpisah sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa intervensi dari profesi lain. D. Kolaborasi antar profesi hanya dapat dilakukan di rumah sakit besar. E. Kolaborasi antar profesi harus dilakukan tanpa memperhatikan standar operasional prosedur yang ada. Jawabannya adalah B. Kolaborasi antar profesi dapat dilakukan jika setiap profesi memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tindakan medis. Pengaturan tentang kolaborasi antar profesi kesehatan dalam memberikan layanan kepada pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.